Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stefani Putri Anggraini dari kelas PAIB NIM 2210202040. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Renaissance dan Humanisme sebagai awal perkembangan filsafat modern serta relasinya dengan ilmu pengetahuan. Awal perkembangan filsafat modern. Istilah modern berasal dari bahasa Latin modeman, yang artinya sekarang, baru, atau saat ini. Atas dasar pengertian asli ini dapat dikatakan bahwa manusia senantiasa hidup di zaman modern. Banyak ahli sejarawan menyepakati bahwa sekitar tahun 1500 adalah tahun kelahiran Eropa. Modernitas bukan hanya menunjuk pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan. Karena itu, istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan, dan istilah-istilah kunci kesadaran modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat yang mendasarkan pada akal pikiran dan pengalaman. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan Humanisme sebagai awal abad modern, di mana para ahli menjadi pelopor perkembangan filsafat. Renaissance dan Humanisme dianggap sebagai latar belakang lahirnya filsafat modern. Melalui gerakan pemikiran ini, seluruh kebudayaan Barat seolah dibangunkan dari tidur nyenyak abad pertengahan. Manusia mulai mempelajari hakikat diri dan alam semesta sebagai pusat kenyataan. Filsafat abad pertengahan masih bergerak dalam kekekangan teologia dan imam Kristiani. Setelah zaman pertengahan, filsafat Barat menjadi suatu kuasa rohani yang berdiri sendiri, dengan wataknya sendiri. Hal ini disebabkan karena timbulnya aliran Humanisme dan Renaissance yang lebih memutuskan perhatiannya kepada manusia sendiri, lebih memusatkan perhatiannya kepada hidup di dunia ini daripada hidup di akhirat. Terlebih zaman ini disusun oleh pencerahan yang menjadikan manusia merasa dewasa dan makin percaya kepada dirinya sendiri serta semakin berusaha membebaskan diri dari kuasa tradisi dan gereja. Abad pertengahan adalah abad ketika alam pemikiran dikukung oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat dibatasi sehingga perkembangannya sains sulit. Terjadi demikian pula filsafat tidak berkembang. Bahkan dapat dikatakan bahwa manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang mulai mencari alternatif dalam perenungan mencari alternatif Fultra. Orang teringat pada suatu zaman ketika peradaban begitu bebas dan maju, pemikiran tidak didukung sehingga sains berkembang, yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno tersebut, orang melihat kemajuan kemanusiaan telah terjadi. Kondisi seperti itulah yang hendak dihidupi kembali. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir seperti pada zaman Yunani kuno. Manusia dikenal sebagai animal rationale karena pada masa ini pemikiran manusia mulai bebas dan berkembang. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campuran tangan ilahi. Saat itu manusia Barat mulai berpikir secara baru dan berangsung-angsung melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah mengungkung kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Tokoh pertama filsafat adalah Descartes. Dalam filsafat, kita menentukan ciri-ciri Renaissance tersebut, yaitu menghidupkan kembali rasionalisme Yunani, individualisme, humanisme, lepas dari pengaruh agama. Sekalipun demikian, para ahli lebih senang menyebut Descartes sebagai tokoh
rasionalisme. Pemikiran mengenai alam pada zaman Renaissance menghasilkan tokoh-tokohnya yang terpenting di Italia dan Jerman. Leonardo da Vinci telah sepenuhnya mengerti bahwa alam hanya dapat diketahui melalui pengalaman dan bahwa bagi perusahaan ilmu alam, pengalaman harus ditimbulkan melalui eksperimen dan dikembangkan dengan menggunakan matematika. Da Vinci yang dengan tenang menerapkan metodenya yang menjauhi segenap filsafat alam spekulatif. B. Filsafat modern sebagai pemberontakan intelektual. Filsafat Thomas Aquinas adalah puncak dari pemikiran abad pertengahan ini. Pemikiran modern lalu dapat dipahami sebagai suatu pemberontakan terhadap alam pikir abad pertengahan itu. Sejarah filsafat modern itu lalu bisa dilukiskan sebagai pemberontakan intelektual terus-menerus terhadap metafisika tradisional. Dari pemberontakan ini, cara berpikir filosofis yang mendasarkan diri pada rasio menjadi otonomo dari pemikiran atas dasar imam yang dikenal dengan teologi. Pemberontakan intelektual dapat dilihat dari dua sudut yang berbeda. Di satu sisi kita menganggap modernitas sebagai disintegrasi intelektual. Di sisi lain, kita menganggap filsafat modern sebagai sebuah emansipasi, sebuah kemajuan berpikir dari kemandengan pendewaan. C. Renaissance. Renaissance berasal dari istilah bahasa Prancis Renaissance yang berarti kelahiran atau kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh para ahli sejarah untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa, khususnya di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang ahli sejarah terkenal yang bernama Michelet. Kemudian dikembangkan oleh G. Burckhardt 1860 untuk konsep sejarah yang menunjukkan kepada periode yang bersifat individualisme. Kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Renaissance merupakan periode penemuan manusia dan dunia, bukan sekadar sebagai kebangkitan kembali yang merupakan permulaan kebangkitan modern. Bila dikaitkan dengan keadaan, Renaissance adalah masa antara zaman pertengahan dan zaman modern yang dapat dipandang sebagai masa peralihan, yang ditandai oleh terjadinya sejumlah kekacauan dalam bidang pemikiran. Pada abad yang ditandai oleh terjadinya sejumlah kekacauan dalam bidang pemikiran yang dibuat oleh kemanusiaan. D. Tokoh-tokoh Renaissance dan Humanisme. Berikut ini adalah sejumlah ilmuwan yang menjadi pioner gerakan Renaissance di Eropa. A. Roger Bacon. Beliau berpendapat bahwa pengalaman menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir. Bagi semua ilmu pengetahuan, matematika merupakan syarat mutlak untuk mengelola semua pengetahuan. B. Copernicus. Beliau mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat. Pendapatan ini berlawanan dengan pendapatan umum yang berasal dari Hipparchus dan Ptolemaios yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. C. Johannes Kepler. Beliau merupakan 3 buah hukum yang melengkapi penyelidikan Brane sebelumnya, yaitu bahwa gerakan benda angkasa itu terjadi bukan bergerak mengikuti lintasan circle, namun gerakan itu mengikuti lintasan elips. Galilei, beliau membuat sebuah teropong bintang yang terbesar pada masa lalu dan mengamati beberapa peristiwa angkasa secara langsung. Ia menemukan beberapa peristiwa penting dalam bidang astronomi.
Ia melihat bahwa planet Venus dan Merkurius menunjukkan perubahan-perubahan seperti halnya bulan, sehingga ia menyimpulkan bahwa planet-planet tidaklah memancarkan cahayanya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Humanisme dan Rai-Sanchia adalah kesatuan yang saling mempengaruhi dalam arah secara bersama-samaan. Humanisme merupakan sebuah ideologi yang mementang dogma-dogma pada abad pertengahan yang melatar belakangi atau mempengaruhi Renaissance. Karena Renaissance merupakan era waktu yang dapat dikatakan bahwa humanisme berada di dalam Renaissance. Humanisme dipandang sebagai sebuah gagasan positif oleh kebanyakan orang. Humanisme mengingat kita akan gagasan-gagasan seperti kecintaan, akan kemanusiaan, perdamaian, dan persatuan. Humanisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia dapat memahami dunia serta keseluruhan realita dengan menggunakan pengalaman dan nilai-nilai kemanusiaan bersama. Dalam pandangan humanisme, seringkali kita terkesan dengan konsep bahwa kita bisa hidup melalui dan tanpa agama sekalipun. Mereka, para humanis, berusaha menciptakan yang terbaik bagi kehidupan dengan menciptakan makna dan tujuan bagi diri sendiri. Humanisme menurut Ali Shariati 1992-32 berkata dengan eksistensi manusia, bagian dari segala sesuatu adalah kesempurnaan manusia. Aliran ini memandang bahwa manusia adalah makhluk mulia yang semua kebutuhan pokoknya diperuntukkan untuk memperbaikan spesiesnya. Ada 4 aliran yang mengalami sebagai bagian dari humanisme, yaitu liberalisme barat, marxisme, eksistensialisme, dan agama. Dante Alighieri lahir pada tahun 21 Mei 1265 di Firenze. Ia berasal dari keluarga kaya raya. Dia pernah menjadi prajurit Firenze yang menginginkan negaranya dapat merdeka dengan pengetahuan 3 kerajaan yang lebih besar, yaitu Kepausan, Spanyol, Prancis, dan mulai menjadi mengkritik dan penentang otoritas moral Kepausan yang dinilainya tidak adil dan tidak bermoral. Puncaknya, ia tuangkan dalam sebuah buku berjudul The Morchina on Morgis. Ia menggambarkan kedudukan dan keabsahan Sri Paus sebagai pemimpin spiritual tertinggi Gereja Katolik. Mengapa sekaligus menjadi raja dunia, kerajaan Kepausan yang otoriter. Hasil karya Dante antara lain adalah La Vita Nuova, juga berisi tentang gambaran pertumbuhan cinta manusia. Komedia yang ditulis ketika dia berada dalam pengasingan panjang di Ravenna. Buku ini berisi tentang perjalanan jiwa manusia yang penuh kepedihan dalam perjalanan dari dunia ke alam gaib. Tokoh utamanya adalah Virgilius, nama sastra dari zaman Romawi. Humanisme menghendaki ukurannya haruslah manusia karena manusia mempunyai kemampuan berpikir. Bertolak dari sini, maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya sendiri dan mengatur dunia. Karena semangat humanisme tersebut, akhirnya agama Kristen semakin ditinggalkan, sementara pengetahuan rasional dan sains berkembang pesat terpisah dari agama dan nilai-nilai spiritual. Sikap hidup kaum humanisme antara lain: 1. Kritik dan tidak mudah percaya tanpa bukti nyata. 2. Menentang terhadap tradisi lama. Sukalisme, sikap mengutamakan keduniawian dan hidup di dunia ini. Hal ini dikarenakan melalui pandangan hidupnya berbunyi carpe diem, nikmatilah hidup, yang bertolak belakang dengan pandangan hidup pada abad pertengahan, yaitu momen mori, setelah hari sesudah mati.
Cukup sekian presentasi permakalan dari saya. Saya Stefani Putri Anggraini. Mohon maaf jika ada salah dan mohon ampun bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.